Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajmain wa li ahli baitihi tahirin at-tayyibin sallallahu lahumul Fatihah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمشايخ مشايخنا ولأرواح مشايخ مشايخنا ولمعلمينا ولمؤسس هذا المعهد لهم الفاتحة. قال المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. باب istihbab wasiyati ahli maridi. Bab tentang anjuran berbuat baik kepada orang yang sakit. Wa may yakhdumuhu bil ihsani ilaihi, dan orang yang mendatanginya dengan kebaikan kepadanya. Wa ihtimali wa sabri ala ma yashukku min amrihi, dan bersabar atas apa yang menimpa daripada urusannya. Wa kazal wasiyati, dan begitu juga akan wasiat bimang qaruba sababu mautihi, dengan orang yang dekat dengan sebab kematiannya. Bihaddin, dengan hukuman had, atau kisosin, atau hukuman kisos, wa nahwihima, dan seumpama dari keduanya. Wa an Imran ibn al-Husain, dan hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridai keduanya. Anna imra'atan min Juhainah, sungguhnya ada seorang perempuan dari Juhainah. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hubla min az-zina, dan si perempuan itu dia hamil karena perbuatan zina. Faqalat, maka perempuan itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya, aku terkena hukuman had, maka laksanakan kepadaku. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka telah memanggil oleh Rasulullah wali dari perempuan itu. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ahsin ilaiha, perbaikilah kepada wanita itu. Fa idza wada'at fa'tini biha, dan apabila perempuan itu telah melahirkan, maka bawalah perempuan itu kepadaku. Fa'ala fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wali si perempuan itu melakukan apa yang diperintah dengannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasuddat 'alaiha thiyabuha, kemudian wanita itu diikat dengan pakaiannya. Tsumma amara biha, kemudian memerintah dengannya farud jimat, untuk merejam. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian disolati atasnya. Hadis ini menjelaskan tentang ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah, dan perempuan itu mengaku bahwa ia telah melakukan zina. Dan Rasulullah akan menghukum perempuan itu dengan hukuman had. Dan had itu ada 7. Yang pertama riddah, dan yang kedua al-bagyu, dan yang ketiga zina, dan yang keempat qazaf, yang kelima asirqah, dan yang keenam qat'ut thariq, memotong jalan, dan yang ketujuh minum khamar. Jadinya hukuman had ini oleh para ulama sepakat untuk merejam orang yang melakukan hukuman had ini. Lanjut, babu jawazi qaulil maridi, bab tentang bolehnya mengeluh sakit. Ana wajiun, saya sedang sakit. Au sadidul waj'i, atau saya merasa sangat kesakitan, atau merasa sangat sakit.
au mau'ukun atau sakit panas, au warasahu atau sakit kepala, wa nahwi zalika dan seumpama dari demikian itu, wa bayanu annahu la karahata fi zalika dan penjelasannya bahwasanya tidak makruh pada menyebut yang demikian itu, idza lam yakun ala tasafuti apabila tidak atas kemurkaan, wa izharil jazai dan memperlihatkan kegelisahan. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ibnu Mas'ud moga-moga Allah meridhoinya, qala Ibnu Mas'ud telah berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah masuk pada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aku dan Nabi sedang sakit. Famasastuhu, kemudian aku memegang beliau, fakultu, kemudian aku berkata kepadanya, innaka latu aku akan syadidan, sesungguhnya engkau merasakan sakit yang sangat yang sakit sekali. Faqala, kemudian Nabi berkata, ajal benar, ini aku sungguhnya aku menderita sakit panas, kama aku rajulani minkum, sebagaimana panasnya dua orang laki-laki dari kalian. Ini Rasulullah ini beliau mengeluh dirinya sakit panas, dan sakit panasnya Rasulullah itu tidak main-main, sakit panas sekali. Dia dibandingi sakit panasnya Rasulullah itu dengan dua orang laki-laki yang lebih panas darinya. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Wa an Sa'd bin Waqqas, dan hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridhoinya, qala Sa'd bin Abi Waqqas telah berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pal, mana pal? Kelas 1. Ada kelas 1. Terus Ya'uduni min waj'in, beliau mengaku karena sakit panas. Fakultu, kemudian aku berkata, Sa'id bin Abi Waqqas berkata, balagami ma taro, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Wa ana zu malin, dan saya adalah seorang yang kaya raya. Wala yarisuni illa ibnati, dan tiada ahli warisku kecuali satu orang perempuan. Jadinya Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang kepada Rasulullah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia mau mati udah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang yang kaya raya. Makanya dia datang kepada Rasulullah karena tidak ada yang mewarisinya kecuali anak perempuannya. Nah, berapa yang didapatkan oleh anak perempuan ini jikalau anak perempuan itu sendiri? Disebutkan dalam ayat Quran mendapat setengah, dan setengahnya lagi diserahkan ke Baitul Mal. Wa dzakaral hadisa, dan telah menyebut hadis ini. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Wa anil Qasim bin Muhammad, dan hadis dari Qasim anaknya Muhammad, anak Nabi Muhammad. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata Aisyah, moga-moga Allah meridhoinya, wa ra'sahu, Aisyah mengeluh dirinya sakit kepala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, bal ana wa ra'sahu, memang aku juga merasakan sakit kepala. Nah, jadinya Aisyah dan Rasulullah ini dua-duanya mengeluh sakit kepala. Makanya jadi bab ini tak boleh kita mengeluh jadi sakit itu. asal dah sakit-sakitan. Pas belajar sakit. Yang tak boleh itu ya sakit-sakitan. Sakit yang dibuat-buat itu. Kayak siapa? Apa sih? Kamu juga.
Dzakara al-hadisa, dan telah menyebut hadis ini. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Babu talqinil muhtadari la ilaha illallah. Bab tentang menuntun orang yang hendak meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. An Muaz radhiyallahu anhu, hadis dari Sayyidina Muaz, moga-moga Allah meridhoinya. Qala, Sayyidina Muaz telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang adalah akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis ini juga ditegaskan oleh bait-bait syair yang ada di selawat. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci daripada surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya mudah kita masuk surga, tinggal mengucapkan la ilaha illallah aja masuk surga. Maka di TikTok itu kan banyak kita lihat. Kapan kamu nonton TikTok? Dulu pas libur. Surga itu murah, neraka itu mahal. Kebanyakan orang-orang yang bodoh itu memilih neraka daripada surga. Rawahu Abu Dawud wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim. Wa qala, telah berkata sahihul isnad, hadis ini sahih sanadnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, moga-moga Allah meridhoinya. Qala Abi Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntutlah kematian kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ketika kita hendak meninggal atau sedang sakit-sakitan itu, kedengaran sakit parah, hendaklah kita tuntut dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi jikalau nyawa sudah dalam tenggorokan itu tidak bisa diampuni, seperti ceritanya Fir'aun itu kan, yang ditenggelamkan oleh laut merah. Dia ingin bertobat, tapi dia tidak diterima tobatnya karena tidak diterima karena dia nyawanya masih di dalam, sudah sampai di tenggorokan, makanya tidak diterima. Telat dia bertobat. Rawahu Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.